Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Ahmad Rahmadi. Nomor induk Taruna 2019 3002. Program studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang fixed block dan moving block. Daripada berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Sebelum masuk ke fixed block dan moving block, di sini saya akan menjelaskan petak jalan. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara dua stasiun yang berdekatan dan berurutan. Petak jalan kemudian dibagi menjadi petak blok. Nah, di sini ada letak dari petak jalan. Petak jalan itu dari sini sampai di sini. Nah, yang ini B203, B202, B201 dan J24 ini adalah petak blok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang petak blok. Petak blok itu adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh dua buah sinyal. Dua kereta api tidak diizinkan berada dalam satu blok untuk menjaga kereta api saling terpisah pada jarak yang cukup aman untuk berhenti jika terjadi kondisi darurat. Nah, ini yang saya maksud petak blok. Jarak antara kereta yang akan masuk nanti. Nah, petak blok sendiri itu dibatasi oleh dua sinyal berurutan sesuai dengan arah perjalanan yang terdiri atas sinyal masuk dan sinyal keluar pada satu stasiun, sinyal keluar dan sinyal blok, sinyal keluar dan sinyal masuk di stasiun berikutnya, sinyal blok dan sinyal blok berikutnya, atau sinyal blok dan sinyal masuk. Nah, di sini ada gambar atau gambar petak blok. Nah, ini yang pertama itu kedudukan petak blok itu normal. Belum ada kereta api yang masuk. Masih normal, ini warnanya hijau. Yang hijau itu artinya kereta boleh memasuki daerah stasiun. Nah, di sini itu kereta harus berhati-hati atau menjaga jarak. Dan ini kalau terjadinya kondisi darurat atau kereta dalam keadaan berhenti. Nah, pada gambar kedua ini kereta apinya sedang memasuki petak blok B203. Nah, saat dia memasukin B203 ini lampunya akan berubah jadi merah, dan dari yang normal tadi hijau dia akan menjadi warna merah karena tidak boleh ada kereta api yang masuk ke petak blok tersebut. Nah, pada saat gambar ketiga ini kereta apinya masuk ke petak blok B202. Nah, pada B202 ini lampunya berubah jadi warna merah dan B203-nya akan menjadi warna kuning. Itu menandakan berhati-hati atau sebentar lagi kereta selanjutnya boleh memasukin petak blok tersebut. Nah, di sini petak blok terdiri atas petak blok tetap fixed block atau petak blok bergerak moving block. Petak blok tetap fixed block adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu, di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Sistem petak blok terdiri dari sistem blok tertutup, merupakan pengoperasian kereta api yang menganut prinsip bahwa suatu kereta api harus meminta izin terlebih dahulu dari stasiun tujuan sebelum masuk ke suatu blok karena kedudukan normal aspek sinyal asal berindikasi berhenti. Nah, di sini harus meminta terlebih dahulu ke BPKA untuk
memberitahu kalau kereta akan memasuki blok tersebut. Nah, jika setelah PPKA-nya akan mengubah dari blok berwarna merah akan menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya itu ada petak blok otomatis terbuka. Merupakan pengoperasian kereta api yang menganut prinsip bahwa suatu kereta api tidak perlu minta izin terlebih dahulu dari stasiun tujuan sebelum masuk ke suatu blok karena kedudukan normal aspek sinyal asal berindikasi berjalan. Nah, artinya itu sinyalnya itu akan otomatis. Jadi tidak perlu meminta izin untuk masuk pada blok tersebut. Nah, selanjutnya itu ada blok bergerak atau moving block. Adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang di depannya. Jadi ini menggunakan radio komunikasi kalau tidak salah. Nah, jadi itu mengatur jaraknya itu secara radio, jadi tahu posisinya itu secara otomatis. Selanjutnya itu adalah perbedaan fixed block dan moving block. Dari aspek penempatan, fixed block di sepanjang jalur KA dengan jarak tertentu tergantung headway KA, dan moving block itu sepanjang jalur KA dan terhubung dengan peralatan di dalam sana menggunakan frekuensi radio. Nah, pemasangan fixed block itu dipasang pada tiap batas block section. Maka dilengkapi dengan plat identifikasi. Maaf guys, tadi baterainya lowbat. Nah, selanjutnya itu di pemasangan moving block dipasang di sepanjang jalan KA dan di kereta api yang berupa peralatan radio komunikasi. Antena untuk radio komunikasi pada kereta api dipasang di bagian atap depan dan belakang dengan sistem ganda atau duplikat. Nah, teknis operasi fixed block peralatan blok elektrik pada blok terbuka otomatis maupun tidak otomatis harus mampu mengunci rute perlawanan dari stasiun sebelah sehingga rute ke petak blok yang sama tidak dapat terbentuk. Harus mampu mengendalikan perubahan aspek dua sinyal blok otomatis yang berdiri berurutan di depan sinyal yang bersangkutan. Nah, menggunakan peralatan blok elektrik. Blok semi otomatis digunakan di jalur tunggal dan ganda. Blok otomatis digunakan di jalur ganda. Nah, untuk teknis operasi moving block, peralatan moving block dilengkapi dengan radio komunikasi minimal harus memenuhi persyaratan menggunakan radio digital, menggunakan multifrekuensi, menggunakan access control, dan menggunakan sistem keamanan data. Di sini saya akan melihatkan video tentang fixed block dan moving block. Nah, di sini kereta apinya masuk. Nah, di sini setiap warnanya itu akan berubah. Nah, jika ada kereta api di belakangnya, nah itu setiapnya itu akan berubah. Nah, dari artinya kan sama kayak di penjelasan tadi, jika warna hijau artinya kereta api tersebut boleh memasuki blok selanjutnya atau bisa berjalan ke blok selanjutnya sampai kereta yang di depan juga, kalau kereta di depan itu maju maka bloknya juga kereta di belakangnya juga mengikuti blok berikutnya. Nah, tapi di sini ada jarak yang mudah untuk jika terjadi sesuatu di kereta di depannya, maka kereta yang di belakangnya tidak akan mengantisipasi terjadinya terjadinya hambatan apapun itu.
Nah, selanjutnya itu CBT Moving Block Signaling. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan kalau keretanya itu akan dipasang radio komunikasi di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, tugasnya itu seperti ini. Nah, jika ada satu atau dua kereta yang masuk atau yang lagi berjalan pada satu jalur, nah, guna signal ini akan mengidentifikasi atau mengetahui jarak atau membatasi jarak pada kereta satu ke kereta yang lainnya. Jadi tidak terjadi kecelakaan yang diinginkan atau hal-hal yang diinginkan. Nah, ini bisa dilihat sendiri perbedaan moving block dan fixing block. Nah, kalau fixing block ini kan pada jalur kereta itu sedikit yang boleh memasukin jalur tersebut. Nah, bedanya dengan moving block itu ini bisa dua atau lebih kereta yang masuk pada satu jalur. Dan jaraknya juga bisa teratur. Mungkin sekian dari saya. Jika ada penjelasan atau omongan saya yang kurang dimengerti, tolong komen di bawah ya, supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk menyampaikan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.